Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam Morning Call GPIB di hari ini 25 September 2023. Kali ini bersama saya Pendeta Romi Fardo Pelupesi yang saat ini sedang melaksanakan studi strata 2 di Fordham University di New York, USA. Mari sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua di malam hari di mana kami beristirahat. Dan kami bersyukur juga untuk pagi baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk membaca dan merenungkan sejenak sabda-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Dan kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, setia melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan Alkitab berdasarkan Mazmur 104 ayat 19 sampai 23. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim. Matahari tahu saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Ketika itulah mulai berkeliaran segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan berdasarkan Mazmur 104 ayat 19 sampai 23. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bagaimana suasana Anda tadi malam? Apakah Anda sempat melihat langit kemarin malam? Adakah bulan menyinari langit malam di tempat Anda berada? Apakah Anda dapat menikmati cahaya rembulan itu? Ya, bisa jadi juga Anda tidak dapat menikmatinya ya. Tapi ya semoga saja Anda masih dapat menikmatinya. Kalaupun tidak sempat, saya berharap bahwa cahaya cinta dan kuasa Tuhan tetap memancar dalam hidup Anda. Sobat GPIB, Catherine Latham, salah seorang jurnalis yang memberi perhatian khusus pada dunia sains dan lingkungan hidup, pernah menulis, selama beberapa generasi manusia mengamati bulan untuk melihat tanda-tanda perubahan cuaca. Menurutnya, kalau bulan terlihat pucat, maka itu berarti akan hujan. Bila bulan berwarna merah, berarti tiupan angin cukup kencang. Tapi dikala bulan terlihat putih, itu artinya tidak ada hujan atau salju. Efek paling jelas yang dimiliki bulan terhadap bumi dapat dilihat pada pasang surut air laut. Saat bumi berotasi setiap hari, gravitasi bulan menarik air di sisi terdekat bumi ke arahnya sehingga menciptakan tonjolan. Sama halnya dengan bulan, begitu pula dengan matahari. Matahari juga memiliki andil dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Matahari sering disebut sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Pancaran sinar matahari membuat bumi kita tetap hangat. Matahari berperan dalam memelihara sirkulasi udara dan air di bumi. Matahari juga membantu tumbuh-tumbuhan
untuk berfotosintesis. Kita tahu itu sejak pelajar di SD ya, paling tidak di zaman saya masih sekolah dasar itu. Dan matahari juga dapat menjadi salah satu energi listrik untuk menunjang kehidupan manusia. Sebab itu tidak heran bila dalam masyarakat kuno, baik bulan dan matahari, baik bulan maupun matahari, bukan hanya dilihat sebagai benda-benda penerang, tapi juga sumber kehidupan dan penentu keselamatan manusia. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat di Asia Barat Daya kuno, yaitu kalau sekarang sekitar wilayah Arab, Afrika Utara ya, daratan Palestina dan sekitarnya, pernah menyembah dewa bulan yang disebut Sin. Sementara itu bangsa Israel sendiri rupanya pernah terlibat dalam penyembahan dewa matahari yang mereka teladani dari bangsa-bangsa di sekitar mereka, diantaranya Mesir, yang menyembah Ra atau dewa matahari sebagai ilah tertinggi. Terhadap hal ini, kitab suci Perjanjian Lama menegaskan bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya yang patut disembah. Tuhan Sang Halik, dialah yang menjadikan bulan sebagai penentu musim. Dan dialah yang sesungguhnya membuat matahari tahu saat terbenam. Jadi ketakjuban manusia terhadap benda-benda penerang yang Tuhan taruh di alam semesta, di cakrawala, hendaklah semakin menimbulkan kekaguman. Kita bisa kagum tapi juga harus taat untuk menyembah dan memuji Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 140 ini yang juga adalah Mazmur yang berisi himne untuk mengagung-agungkan kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Himne adalah, Bapak Ibu Saudara tahu, himne itu nyanyian berisi pemujaan ya kepada Tuhan yang dinyanyikan dengan husuk, hikmat, dan mengandung pencerahan. Jadi kalau himne itu tentu berbeda dari mars ya. Mars itu kan seperti orang berbaris ya. Mars PKB GPIB tentu berbeda cara menyanyikannya dengan himne Pelkat PKP GPIB ya. Nah, sahabat GPIB yang Tuhan berkati, teks hari ini menyampaikan pada kita bahwa kegelapan pun ada dalam kewenangan Tuhan. Kegelapan tidak datang dengan sendirinya. Kegelapan datang atas kemauan Tuhan. Ayat 20 pembacaan kita mengatakan, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Ketika itulah mulai berkeliaran segala binatang hutan. Ya, begitu teks yang saya baca ya. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua ya, Ibu Bapak Saudara. Nah, kegelapan menghampiri bumi dan malam menyelimuti bumi, itu karena Tuhan yang menjadikannya demikian. Kata Yesaya 45 ayat 7-8, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhanlah yang menjadikannya. Tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Tuhanlah yang membuat semuanya ini. Nah, rupa-rupanya sahabat GPIB, perihal siang terang beralih menjadi malam gelap tidak melulu berhubungan dengan perubahan waktu, tapi juga dapat menggambarkan situasi hidup manusia. Malam dan kegelapan yang menguasainya seringkali bermakna munculnya kemalangan, hadirnya kesedihan, dan timbulnya penderitaan dalam hidup manusia. Ayub pernah berkata di tengah penderitaannya, jika aku pergi tidur, pikirku bilakah, kapankah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dikecam kegelisahan sampai dini hari. Kegelapan kadangkala juga dilihat sebagai kesukaan. Ya, kesukaan loh. Bagi manusia yang ingin melakukan kejahatan. Karena dalam gelapnya malam, perbuatan jahat itu tidak terlihat. Ya, begitu Injil Yohanes 3 ayat 19-20 ya.
Akan tetapi saya mengingat John of the Cross atau Yohanes dari Salib, seorang imam Katolik dan mistikus abad 16, dia pernah mengatakan bahwa gelapnya malam juga adalah momentum masuknya Tuhan ke dalam jiwa manusia untuk membersihkannya dari ketidaktahuan dan ketidaksempurnaan. Dalam gelapnya malam, Tuhan mengajar jiwa manusia secara diam-diam dan memberi petunjuk yang membersihkan hati manusia, mencerahkan pikiran manusia. Hal ini dapat terjadi karena apa? Karena cinta Tuhan yang bercahaya dalam gelapnya malam. Gelapnya malam tidak dapat menghalau terangnya cahaya cinta Tuhan. Cinta Tuhan itulah yang menurut pemazmur seperti yang kita baca tadi, terjadi di tengah gelapnya malam. Tuhan berikan bagi binatang-binatang hutan di tengah gelapnya malam makanan. Singa-singa muda menuntut makanannya dari Allah. Kata baukas yang diterjemahkan menuntut juga sebenarnya bermakna mencari, meminta, memohon. Binatang-binatang hutan itu melakukannya karena hanya Allah yang dapat menyediakan makanan bagi mereka. Dan dalam cintanya bagi segala makhluk, Tuhan punya cara untuk merawat dan memelihara kelangsungan hidup makhluk ciptaannya. Termasuk binatang hutan atau satwa yang hidup di malam hari. Jadi, sahabat GPIB, bukan hanya burung-burung di udara yang terbang di siang hari yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bahan makanan dalam lumbung, Tuhan pelihara. Tapi binatang hutan yang mencari makan dalam gelapnya malam pun Tuhan beri makan. Kata Mazmur 104 ayat 27, semuanya menantikan engkau supaya diberi makan pada waktunya. Lalu bagaimana dengan manusia? Kata pemazmur, ketika matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Setelah dalam gelapnya malam Tuhan memberi kesempatan bagi binatang hutan menikmati kehidupan dan makanan untuk melanjutkan hidup mereka Tuhan sediakan. Kini saat pagi hari menjelang, Tuhan memberi waktu bagi manusia untuk bekerja dan mengusahakan hidup sampai petang. Tuhan menganugerahkan kesempatan tapi juga kekuatan bagi manusia untuk melakukan hal-hal baik demi melanjutkan hidupnya. Saya ingat Siprianus, uskup abad ketiga mengatakan bahwa semua kekuatan kita untuk melakukan hal baik itu berasal dari Allah. Jadi kalau Tuhan kasih kuat kita untuk melakukan yang baik, jangan tunda, lakukan itu. Manusia harus memanfaatkan kesempatan tapi juga kekuatan yang Tuhan beri untuk mengusahakan hal-hal baik dalam hidupnya. Nah, sahabat GPIB ini dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin memberi pesan kepada kita paling tidak 3 hal. Yang pertama, marilah kita melihat alam bukan hanya sebagai sarana untuk menemukan kebijaksanaan, tapi juga sumber inspirasi bagi kita mengalami kehadiran Tuhan yang setia memelihara hidup kita. Kita hidup di dunia atau di era digital, kita melakukan interaksi virtual, memang itu sudah tidak dapat kita hindari. Namun kita perlu kritis dan cermat memanfaatkannya agar tidak mengikis sikap dan perilaku kita yang memiliki hati berwelas asih, memiliki kerendahan hati, memiliki kepekaan terhadap kondisi alam di sekitar kita. Sebab itu mari kita mau peka juga untuk merasakan pesan Allah yang ingin Allah sampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, melalui suasana alam saat ini. Apa yang menurut Anda Tuhan ingin kita lakukan supaya udara di sekitar kita lebih bersih dan sehat? Kalau kita renung-renungkan di saat pandemi COVID beberapa waktu yang lalu, jalan-jalan sepi, masyarakat atau manusia tidak terlalu banyak lalu lalang, kendaraan pun minim digunakan. Rasa-rasanya begitu segar. Tapi apakah harus dengan lewat cara pandemi atau wabah yang menyerang lalu kemudian udara bersih bisa kita nikmati?
Kita perlu merenungkannya, Ibu Bapak Saudara. Apa yang menurut kita baik untuk dilakukan seperti kemauan Tuhan, supaya sampah-sampah di tengah lingkungan kita tidak semakin tertimbun menjelang datangnya musim penghujan. Apa yang menurut Tuhan ingin kita lakukan, dan itu kita bisa rasakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita buat ketika semakin hari teriknya matahari terasa semakin panas menyengat kulit kita. Mari rasakan kehadiran Allah dan mari mengalami pesan yang ingin Allah katakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara di tengah kondisi alam saat ini. Yang kedua, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan atas makhluk ciptaannya tidak hanya berlaku pada siang terang, tapi juga di malam gelap. Tuhan sudah menyediakan dan mengatur berkat kehidupan bagi masing-masing makhluk ciptaannya. Sebab itu hendaknya kita tidak menjadi egois apalagi serakah dalam hidup ini. Ingatlah, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan ada berkatnya. Dan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pasti ada manfaat untuk kita gunakan pada waktunya. Ya. Saya ulangi, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan ada berkatnya. Dan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan itu pasti ada manfaat untuk kita gunakan pada waktunya. Nah, yang menjadi urusan kita adalah mari gunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya. Ketiga, mari kita lanjutkan kerja dan usaha kita di pagi hari ini sampai petang nanti, sampai waktu istirahat menjelang. Bila malam menjelang dan kegelapan itu datang menghampiri, ingatlah gelapnya malam tidak dapat menghalau terangnya cahaya cinta Tuhan. Mungkin di hari ini kita akan punya pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan. Mungkin nanti di malam yang gelap kita bergumul dengan kehidupan di siang hari ini. Tapi satu hal yang harus menguatkan kita bahwa matahari boleh terbenam, bulan juga tidak selamanya menampakkan diri. Tapi sesungguhnya Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak akan menahan kebaikan kepada orang yang hidupnya tidak bercelah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami ingatan, juga kasih sayang, supaya kami boleh mengingat pesan firman Tuhan ini dan kami terus hidup dalam kasih sayang Tuhan. Tidak hanya di hari siang terang, tapi malam gelap pekat pun kami tetap merasakan pelukan dan dekapan Tuhan. Tidak hanya saat kami tertawa dan bercandaria, tapi di saat kami menyendiri, bersedih dan menangis pun Tuhan menemani dan menyertai kami. Tuhan, izinkan kami untuk merasakan kepekaan, merasakan alam sekitar kami ini sebagai berkat anugerah Tuhan, dan kami boleh menemukan pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan di tengah situasi alam kami saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, berkati semua sahabat GPB dimanapun berada, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian sehingga pelayanan lewat morning call dan juga night call GPIB dapat terus berlangsung dengan baik. Kiranya terus menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini. Terpuji-puji Engkau Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat GPB dimanapun saja berada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan-renungan yang boleh ditampilkan lewat morning call dan night call GPB, supaya lebih banyak orang menerima berkat-berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Salam.